Selamat siang semuanya. Di sini saya Rian Wijaya dari kelas TA24. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yaitu arsitektur microcontroller dan arsitektur microprosesor. Nah, sebelumnya di sini saya telah memodelkan materi tersebut menjadi gambar 3 dimensi menggunakan bantuan AI. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya yaitu pada gambar ini dapat kita lihat perbedaan antara arsitektur microcontroller dan microprosesor. Perbedaan utamanya itu terletak pada bagian komponen-komponen pendukung CPU ditempatkan pada sistemnya. Yang pertama itu pada bagian sebelah kiri ini, yaitu arsitektur microcontroller. Nah, microcontroller ini bisa dikatakan sebagai sebuah sistem komputer kecil yang sudah terintegrasi dalam satu chip. Nah, di dalam satu chip tersebut tidak hanya terdapat CPU, tetapi juga terdapat program memori, data memori, time counter, EDC, UART, SPI, IC12 core, dan interrupt controller. Nah, CPU sendiri terdapat tiga bagian utama yaitu ALU, control unit, dan register. Nah, ALU ini berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika, sedangkan control unit ini mengatur jalannya instruksi, sedangkan register ini digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses. Kemudian program memori biasanya berupa flash atau ROM yang digunakan untuk menyimpan program secara permanen. Sedangkan data memori ini digunakan untuk menyimpan data sementara ketika program sedang berjalan. Microcontroller juga sudah memiliki berbagai peripheral dalam chipnya, contohnya itu ADC yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog dari sensor menjadi data digital agar bisa diproses oleh CPU. Ada juga time counter untuk mengatur hitung waktu atau kejadian. Kemudian UART, SPI, dan EC12 core untuk komunikasi dengan perangkat lain. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kelebihan utama microcontroller adalah banyak komponen sudah berada dalam satu chip. Karena itu rangkaiannya lebih sederhana, ukurannya lebih kecil, konsumsi dayanya lebih relatif rendah, dan biaya sistem juga lebih murah. Microcontroller biasanya cocok untuk sistem kontrol yang memiliki fungsi khusus seperti sistem sensor, alat otomatisasi, dan perangkat elektronik sederhana. Selanjutnya pada bagian kanan ini merupakan arsitektur microprosesor. Perbedaan dengan microcontroller adalah microprosesor sudah terdapat dalam chip. Pada dasarnya bagian CPU yaitu ALU, control unit, dan register juga. Sedangkan komponen seperti RAM, ROM atau flash, dan perangkat ANO berada di luar chip karena komponen-komponen tersebut terpisah. Mikroprosesor membutuhkan komunikasi melalui beberapa jenis bus, yaitu yang pertama adalah bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Nah, itu yang pertama adalah jenis bus data. Nah, bus data ini digunakan untuk membawa data antar CPU dengan memori atau perangkat ANO. Kemudian ada bus alamat yang digunakan untuk menentukan lokasi memori atau perangkat yang ingin diakses. Kemudian yang ketiga itu adalah bus control, yaitu membawa sinyal pengendali seperti read, word, dan interruption, dan reset. Karena komponen pendukung berada di luar chip, sistem mikroprosesor memang membutuhkan rangkaian tambahan, tetapi sebagai gantinya, mikroprosesor memiliki fleksibilitas dan kemampuan komputerisasi yang lebih tinggi, sehingga banyak digunakan untuk sistem komputer yang membutuhkan processing yang lebih kompleks. Jadi kalau kita bandingkan secara sederhana, microcontroller lebih mengutamakan integrasi dan efisiensi karena hampir semua komponen sudah tersedia dalam satu chip. Sedangkan microprosesor lebih mengutamakan fleksibilitas dan kemampuan processing karena CPU dapat dikomunikasikan dengan berbagai memori dan perangkat eksternal sesuai kebutuhan. Dengan demikian, pemilihan antara microcontroller dan microprosesor sebenarnya bergantung pada kebutuhan sistem. Kalau aplikasinya membutuhkan sistem kontrol dengan rangkaian yang sederhana dan hemat daya, microcontroller yang lebih cocok. Sedangkan kalau membutuhkan sistem dengan pemrosesan yang lebih kompleks dan fleksibel, maka mikroprosesor itu lebih jauh unggul ditimbang arsitektur microcontroller.
Baik, sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semuanya.